Mau kan suruh sana. Oh ini Sama kalau ini. Jadi belum dibikinin, dibikin berdua biar cepat. Oh. Dari no telat mah mau lakuin buat singkat tujuan. jadi itu kurang lebih manfaat bisa dibawa ke rumah. Ya, walaupun mungkin di rumah ada Keiklan. bawa nanti barangnya juga, sehingga juga memang dengan faktor penggunaan yang kecil-kecil sudah mulai tidak baca, tapi terjemahnya perlu memahami. Baik, kita taklim sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis di saat seorang mukmin meninggal, langit dan bumi pun merasa kehilangan, merasa rindu, merasa kangen terhadap orang mukmin itu dalam hal beribadah. Di mana bumi di tempat pakai sujud waktu hidupnya, dengan meninggalnya orang mukmin itu bumi pun merasa kehilangan. Langit pun sudah tidak menerima amal-amal kebaikan, tidak naik lagi amal-amal kebaikannya. Akankah kita di saat kelak, di saat meninggal, bukan hanya bumi, bukan hanya langit, bukan hanya alam, orang-orang di sekitar kita pun apakah merasa kehilangan atau tidak? Bahkan ikhwan rahimakumullah, dengan seseorang beribadah di mana di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi saksi kelak, akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu pernah tempat sujud, dulu pernah dipakai taklim, pernah duduk sharing tentang ilmu. Nah, ini seperti itu. Nanti akan rindu suara Pak Oda ngaji gitu kan ya. Rindu akan suara adzan Mbah Imam gitu kan ya. Itu dirindukan tidak seperti itu. Nah, jadi orang-orang beriman itu seperti itu. Bukan hanya lingkungan, tetapi alam pun akan merindukan, bahkan pama bakat. Jadi artinya menangis di saat meninggalnya seseorang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk meninggalkan asarun sholihatun. Jadi bekas-bekas kebaikan. Kopi juga merindukan kita udah berapa hari ini. Betul, Ustaz. Ini suasana rindu. Jadi kopi itu sudah rindu dengan kita. Dan juga harus tertanam pada diri kita, pada khususnya warga Alta, rindu sholat berjamaah di masjid. Saya terus melatih merindukan suasana ngumpul, suasana sholat berjamaah, suasana ngobrol tentang kebaikan, gitu kan ya. Jadi sholat itu bukan sekedar kenalan, ada dewa, tapi
karena sholat subuh aduh rindu gitu ya, sholat duhur gitu kan ya, rindu suara adzan gitu kan. Nah ini sedang dilatih hati ya. Sedang dilatih. Hati ini ingin merindukan seperti itu ya. Nah Al-Quran ini pun ini nanti untuk jamaah simpan di Masjid Al-Aqsa ini selama dimanfaatkan, mangga silahkan bawa ke rumah saja ya. Karena akan lebih bermanfaat orang ya di rumah, silahkan dibaca, dikaji, dibaca terjemahnya, nanti kalau berkurang kita tambah lagi. Dan juga untuk Ramadan juga mungkin bisa Quran dari rumah dibawa, dibacanya di sini, atau kita siapkan nanti Ustaz Samsul juga sudah menyiapkan rak-rak bukunya, bukan hanya Quran Ustaz nanti, tapi bacaan-bacaan yang sifatnya keilmuan juga disimpan koleksikan di sini. Nanti di saat orang datang ke masjid mungkin sempatkan baca ya, baik Quran ataupun bacaan-bacaan yang lainnya. Insya Allah tidak lama juga aku kaca-kaca udah dipasang semua sih. Ya. Juga untuk 2 bulan ke depan kita harus berpikir Pak Onang ini, saya hitung kemarin ini untuk sampai hijab ini dengan Pak Dino, dengan Kang Dino ini paling bapak-bapak cuma 5 sak nih. 2, 3, 4, 5 sak. Jadi 5 kali 12 aja udah 60 buat bapak-bapak ya. Mungkin awal-awal Ramadan penuh ya. Untuk ibu-ibu lagi problem lagi nih. Ibu-ibu nggak bakalan cukup. Makanya sudah harus dipikirkan, terus disaungkan kata Kang Dino. Apalagi musim hujan. Apakah di keramik heula atau di saungan heula? Itu kalau di saungan heula ngampar saya. Ya mudah-mudahan ada biaya untuk itu ya. Yang jelas sekali lagi ada kerinduan untuk ke masjid, ada kerinduan untuk sholat berjamaah, terlebih-lebih menghadapi bulan Ramadan ini. Jadi ini di Alfa ini, di Aqsa ini banyak Qurannya di sini. Nanti kita terus tambah koleksinya. Silahkan bagi warga Alfa yang memerlukan ambil saja. Ada yang terjemah juga ada yang tulisannya besar ya. Ini akan lebih manfaat di rumah bisa dibaca. Adapun misalnya di rumah ada koleksi, masih ada Quran mungkin sudah rusak, bisa diganti saja ya. Tapi Quran ini biasanya Kang Dino ini biasanya per orang 1 bah ya. Jadi kalau sama pegangan akan dia. Jadi kalau orang-orang yang hafal Quran Kang Dino, biasanya dia apakah Quran sama atau ini dia dipegang, jadi udah jinak kalau ini. Jadi jinak nggak dipegang sama orang. Jadi udah hafal letak-letak ininya gitu ya, letak-letak huruf. Jadi mereka sudah punya Quran khusus. Ya itu ya. Jadi silakan nanti di rumah hidupkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadikan langkah awal mulai dari rumah, mulai dari keluarga dulu. Jadikan warga kita ini penuh dengan Quran, jadikan literasi Al-Quran. Ustaz Samsul bilang seperti itu ya. Baik ikhwati iman rahimakumullah, kita akan membaca beberapa hadis ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Masuk ke babul wasiyati bin nisa ya. Babul wasiyati bin nisa, bab tentang wasiat terhadap kaum wanita ya. Kalau kita baca hadisnya, ada satu hadis ini sebenarnya bukan untuk wanita, tapi justru wasiat bagaimana seorang laki-laki untuk menasihati seorang wanita atau pasangan hidupnya gitu kan. Walaupun di sini babul wasiat bin nisa, bab tentang wasiat terhadap perempuan, terhadap kaum wanita ya. Sebelum memasuki hadis 243 di sini 273. Sebelumnya ada ayat Al-Qur'anul Karim yang dikutip oleh Imam An-Nawawi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Potongan ayatnya. Tetapi kalau diteruskan sebenarnya ini surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'rufi.
Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah kunna mereka, maksudnya kaum wanita, bil ma'rufi dengan baik. Artinya pergauli artinya layani atau didiklah dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika ada sesuatu yang benci terhadapnya, tidak suka terhadap hunna, terhadap kaum wanita itu, mungkin pasangan hidup bagaimana? Fa asa an takrahu syai'an, siapa tahu kebencian kalian terhadap sesuatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah menjadikan kebaikan, Allah menjadikan fihi padanya khairan katsira, ada kebaikan yang banyak. Jadi di sini lebih bersifat bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan hidup. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, layanilah mereka, didiklah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, apabila tidak menyukai terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, siapa tahu justru Allah ada menanamkan kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan di dalam. Artinya bisa gini artinya, di saat ada tantangan untuk menyolehkan, mensolehkan, membaikkan, justru itu nilai-nilai kebaikan. Ya. Makanya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki ini adalah pemimpin bagi pasangan hidup. Dalam kehidupan tidak sedikit ya orang yang melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik karena dorongan dari pasangan hidup. Maka di sini di dalam ayat Al-Quran juga, sesungguhnya anak-anak kalian dan pasangan hidup adalah adu lakukan anak jadi musuh bagi kalian. Musuh dalam hal apa? Apabila mengajak kepada sesuatu yang dalam kebaikan. Kadang-kadang saking cintanya ke anak diturut gitu ya. Budak kayak itu, hayang ini diturut, padahal itu ada dalam dosa. Demikian pula pasangan hidup. Tidak sedikit orang melakukan korupsi, melakukan kemaksiatan karena dorongan, keinginan atau desakan dari pasangan. Nah di sini Allah Subhanahu wa berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, artinya didiklah mereka, pergaulah mereka dengan cara yang baik, dan jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan, siapa tahu justru Allah menjadikan sesuatu itu ada kebaikan, ada ladang pahala, Tapi tetap di sini dalam hadis nanti cara mendidik, pola menasihati perempuan itu gimana. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kulla mail fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 129. Ini mah kaitan dengan apa ya? Walan tastati'u dan tidaklah kalian mampu anta'dilu bainan nisa, untuk berlaku adil di antara manusia, di antara nisa, di antara perempuan wanita. Walau harastum, walaupun kamu berkehendak untuk melakukan keadilan. Ini adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya kita. Terhadap anak sebenarnya bukan membeda-bedakan kan gitu ya. Kadang-kadang kasih mana tanya kan lain mah keadilan mah tepati gitu kan. Sebenarnya bukan ini. Jadi memang ada kecenderungan, tapi tetap artinya di sini fala tamilu kullamail, janganlah kamu cenderung kepada sesuatu. Fatadaruha,
Sehingga di sini fatadaruha kal mu'allaqah. Jadi sehingga meninggalkan, membiarkan tergantung, artinya ketidakpastian. Ini kaitan dengan tadi wanita. Jadi ini kaitan dengan mungkin memiliki tanggung jawab terhadap lebih dari satu istri gitu ya. Poligami di sini. Jadi kudu kumaha, artinya gini, adil teh gini mungkin ya. Kalau misalnya ini kaitan dengan punya istri dua lebihnya. Artinya kalau misalnya memiliki tanggung jawab yang banyak, tentunya yang harus lebih banyak tentunya orang yang memiliki tanggung jawab banyak. Misalnya yang anak sepuh, anak gitu kan ya, seperti itu. Nah ini adil itu tetap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun kamu berusaha untuk adil, tapi jangan kelihatan cenderung kepada sesuatu sehingga menjadikan kal mu'allaqah, jadi tergantung, jadi ketidakpastian. Wa in tuslihu, dan jika kalian berusaha untuk islah, membereskan, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini suka gini, tidak ada kaitan karena seperti ini ayatnya. Ayatnya terus innallaha sami'un alim, semuanya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Padahal sebelumnya tidak ada kaitan dengan ayat-ayat, tapi di apa istilahnya itu teh. Jadi ingat di sini Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita dalam beramal ingat Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi ini mengingatkan. Nah di sini kembali kepada ayat ini tentang wasiat terhadap wanita ini. Jadi kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara wanita walaupun kamu berusaha untuk itu, tapi jangan kecenderungan. Fala di sini fala tamilu kullama fatadaruha kal mu'allaq. Jadi janganlah kecenderungan itu sangat terlihat gitu ya, sehingga meninggalkan, membiarkan yang lainnya menjadi ketidakpastian, tergantung. Wa in tuslihu, dan jika berusaha untuk membereskan, untuk menyelesaikan, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, dan ingat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, di sini tetap ada kaitan dengan wanita. Nah, adapun hadis riwayat Imam rahimakumullah ini sebenarnya tadi babul wasiyati bin nisa, sebenarnya justru bab tentang wasiat terhadap wanita ini sebenarnya menurut saya justru ini adalah bagaimana seorang suami trik untuk menasihati wanita, gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi ini bab tentang wasiat terhadap wanita ini, bagaimana kita sebagai pasangan hidup untuk menasihati pasangan hidup kita. Hadisnya dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan. Fa innal mar'ata huliqat min dila'. Wa inna awaza syai'in fid dila' a'lahu fa in dahabta tuqimuhu kasyaratahu wa in taraktahu lam tazal awaz fastausu bin nisa, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Istausu, berwasiatlah kalian kepada wanita, kepada perempuan, an-nisa khairan, dengan baik. Khairan dengan baik, dengan cara, dengan tutur kata, wasiat. Karena di sini tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya kembali kepada ayat kebolehan seorang muslim, laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, itu sebenarnya bukan hanya sebatas boleh saja, tapi sejauh mana setelah rumah tangga pasangan hidup kita itu bisa masuk Islam gitu, karena itu hasil didikan.
kebolehan itu tidak kosong, ada catatan-catatan tertentu. Ayah anu rumah tangga misalnya perempuannya non muslim ya, Kristen atau orang Yahudi, kemudian laki, secara hukum dalam Al-Quran boleh ahlul kitab itu. Tetapi artinya kalau misalnya seorang pasangan hidupnya, istrinya itu terus ada dalam agamanya tidak terbawa, berarti ada rasa tanggung jawab, dia akan diminta pertanggungjawaban seorang suaminya itu. Maka di sini istausu bin nisa'i khairan, jadi berwasiatlah kepada perempuan, kepada wanita khairan dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata huliqat min dila. Sering dengar ya. Fa innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu huliqat, diciptakan min dila, dari tulang rusuk. Ini nanti perumpamaan kelihatan, ini bersifat perumpamaan. Oke, betul. Wa inna awaja syai'in min dila'i a'lahu, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari min fiddila dalam rusuk itu a'la, yang paling atas. A'lahu, yang paling atas. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu, dan jika kamu berusaha meluruskannya, kasartahu, kamu akan mematahkan. Wa in taraktahu, dan jika membiarkannya, lam yazal a'waz, maka akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, berwasiatlah terhadap wanita. Ini lebih bersifat majazi ya. Artinya kita ada tanggung jawab terhadap pasangan hidup, kepada nisa, kepada perempuan, kepada wanita. Jadi kalau perempuan itu di sini diibaratkan tercipta dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok ada paling atas. Kalau kamu berusaha meluruskan dengan cara yang kurang baik, maka akan patah gitu kan. Tetapi kalau dibiarkan akan terus bengkok. Nah, di sini. Baik. Di sini wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim juga, almar'atu kadila. Nah, ini makanya perumpamaan nih Kang Dino. Almar'atu, wanita itu kadila, seperti tulang rusuk. In aqamtaha, jika kamu ingin meluruskannya, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Kasartaha, mematahkannya. Wa inistamta'ta biha, dan jika kamu kesenangan, jika kamu mengambil untuk mengambil kesenangannya darinya, istamta biha, maka mendapatkan kesenangan, wa fiha awaz, dan padanya ada kebengkokan. Ini apa ya? Istamta, mataan, kesenangan. Dan jika kamu mengambil kesenangan darinya, istamta biha wa fiha awaz, maka kesenangan kamu adalah wa fiha, padanya awaz, ada kebengkokan. Awaz, Manfaatnya aja. Apa? Mengambil manfaatnya aja. Ngambil manfaat Hanya untuk bersenang-senang duniawi saja. Tanpa ada usaha untuk meluruskannya, tanpa untuk ada mendidiknya. Secara mak tenang nikah jangan untuk pakai jilbab, tapi nggak jadi istri mah di jilbaban. Nah, itu teh ibadah ya, ibadah ayat tuh. Gitu. Artinya anu tadina misalnya jadi yang tidak solihah jadi solihah, itu kan ada lahan ibadah, ada lahan ibadah. Justru jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan terus seperti tulang rusuk, terus bengkok. Tapi dalam meluruskannya harus hati-hati, jangan sampai patah. Nah, gitu. Ini majaz ya, ini lebih bersifat kepada perumpamaan, kiasan. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat bagi Muslim, almarata sunya tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin. Lantas taqima, tidaklah kamu meluruskan bagimu ala tariqatin, atas jalannya.
Wa ini istamta biha istamta biha wa fiha iwaz. Dan jika kamu mengambil kesenangannya saja, maka padanya ada kebengkokan. Wa in dahabta tuqimuha kasyartaha, dan jika kamu membiarkan wa in dahabta, dan kamu berusaha tuqimuha untuk meluruskan kasyartaha, kamu mematahkannya. Wa kasruha tolakuha, dan mematahkannya tolakuha, ini berpisah, tolakuha mentalaknya, mencerai dulu. Nah ini waktu iman rahimakumullah tentang babul wasyati bin nisa. Apa kamu ini? Sampai di Oban balik lagi nggak? balik. Oke, ini ada kebab ya. Alhamdulillah di pagi hari ini ya. Ini rindu-rindu suasana aksatnya begini. Tidak hanya kita ngobrol taklim, ada jamuan. Jadi jariah ya. Baik, kembali kepada hadis ini, iwatu iman rahimakumullah, tentang bagaimana kita pola mendidik terhadap pasangan hidup kita. Karena dalam Al-Qur'an pun ya, banyak sekali anak istri adalah fitnah ujian. Anak istri adalah aduwwulakum, musuh bagi kalian, apabila artinya membiarkannya dalam ketidakbaikan. Maka kewajiban seorang suami adalah untuk meluruskannya. Bukan berarti seorang suami senantiasa benar ya, artinya untuk saling mengingatkan. Maksudnya di sini babul wasyati bin nisa, tentang wasiat terhadap. Jadi kembali kepada hadis ini, istausu bin nisa'i khairon. Wasiatlah, berwasiatlah terhadap perempuan itu dengan cara yang baik. Karena seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok tulang rusuk itu paling atas. Dan jika kamu ingin meluruskannya, seolah-olah kamu akan mematahkannya apabila memang dengan cara yang kurang baik. Tetapi kalau membiarkannya, maka akan terus bengkok. Nah, di sinilah. Ini lebih bersifat kepada majaz ya, bah, kepada kiasannya. Intinya iwati rahimakumullah, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang pasangan hidup adalah untuk saling berwasiat, saling menasehati. Dan tantangan yang paling berat di saat kita berhadapan atau dengan pasangan hidup kita, karena itu adalah kewajiban kita. Tapi kalau mohon maaf misalnya ini, saya sama istri kan umurnya kan nggak beda jauh setahun, angkatan kami sama sebenarnya, cuma dia lahir 72. Jadi kami tuh kayak teman gitu kan. Dia menasihati saya juga gitu, bisa nggak gitu? Lebih bagus. Iya, tawasau, saling menasehatan gitu kan ya artinya. Cuma di sini bah, kalau kembali kepada posisi ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Di saat ada ketidakbaikan terhadap pasangan hidup, maka seorang suami tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Berat. Artinya jangankan istri, anak pun akan diminta pertanggungjawaban. Makanya sebagai kepala keluarga punya hak untuk tadi kalau untuk saling nasihat jelas tidak selamanya tidak selamanya laki-laki itu benar ya, laki-laki benar. Tapi bukan berarti laki-lakinya lemah gitu, enggak ya? Kalau nanti posisi perempuan istri itu menasihati atau saran itu bukan berarti, ya karena kami juga saya juga spesial salah, tapi bukan berarti saya lemah, bukan berarti kayak sebagai seorang suami saya lemah, bukan, tapi dinasihati ya wajib diterima ya artinya kan. Saya pikir kalau ada istri yang jauh usia yang lebih muda kan timbul segan kan. Jadi kita ini suami itu kayak teman aja lah. Kesepakatannya gitu. Makanya walau bagaimanapun dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami dalam posisi apapun ya, apakah secara ekonomi, secara keturunan, itu seorang wanita tetap ketaatan terhadap suami wajib ya.
Bahkan Rasulullah kalau misalnya diperintahkan untuk sujud seorang hamba, kami perintahkan seorang istri, seorang wanita sujud terhadap suaminya. Gitu kan ya. Nah, untuk ibu-ibu sebenarnya gini ya. Kalau ada hadis al-jannatu tahta aqdimil ummahat gitu kan ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu kan ya. Ini artinya ibu memiliki atau tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Tapi jangan juga jadi istri atau suami dayus. Nah ini cukup beresiko ya ketika dayus ini. Kenapa dayus? Karena kadang-kadang menyangkut status sosial suami istri, Pak Ustaz. Ya, jangankan surga, bau surga pun dia tidak dapat. Apa itu dayus? Jadi karena mungkin pangkatnya lebih tinggi dari suami atau sebaliknya. Oke. Itu hati-hati. Karena beresiko ketika kita punya istri karir lebih tinggi itu akan berpotensi menjadi dayus. Dayus itu bahaya. Sering terjadi dalam realita kehidupan, sering terjadi. Dalam Islam tidak mengerti hal itu kan, Ustaz? Enggak, tidak boleh. Makanya istri itu benar-benar kasih ilmu, Pak. Sehebat apapun pangkat dia, harus ini hati-hati. Dayus. Jangankan surga, bau surga pun dia tidak dapat. Mudah-mudahan saling. Kita Jadi, katakan ke istri kita. Kalau boleh misalnya kalau budak bawang jangan salahkan bapak nak, ibu nak, karena tugas ibu mendidik di rumah gitunya. Namun budak kurang gizi salahkan bapak nak, bapak nak usah. Iya kan, setuju ya? Oh iya, untuk ibu-ibu ini ada kata tak mar'atun di sini kan ya. Di sini karena fa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Mar'atun. Mar'atun itu perempuan. Kalau mir'atun, mir'ah mim nadi kasroh itu artinya cermin. Jadi hampir semakna Pak Odang. Mar'atun, mir'atun. Jadi hendaklah seorang ibu itu harus menjadikan cerminan bagi keluarganya. Gitu kan ya. Mir'ah. Artinya semacam cermin kan ya. Makanya saya dengan apa istilah kalau misalnya budak burawong itu mah tanggung jawab ibuna kudu ngadidik gitu kan. Lamun budak kurang gizi tanggung jawab bapana teu usaha gitu kan ya. Kalau tadi masalah Ustadz bilang apa Ustadz tadi ada dayus ya. Jadi artinya seorang istri menguasai gitu kan ya, menguasai terhadap suami ya. Tapi intinya walaupun bagaimanapun Islam tidak mengerti hal itu, artinya tetap seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarga itu. Makanya dalam hadis ini sebenarnya bab tentang wasiat terhadap an-nisa sebenarnya justru memerintahkan kepada suami untuk mendidik pasangan hidupnya. Hendaklah dalam mendidiknya berwasiatnya dengan hal-hal yang baik. Karena seorang perempuan itu seolah-olah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu berusaha meluruskan dengan baik, maka akan patah. Tetapi kalau dibiarkan tidak ada usaha untuk diluruskan, maka akan terus adalah kondisi bengkok. Disinilah mungkin harus ada kiat bagaimana pasangan hidup untuk saling tawasobil haq wa tawasobil sobar. Bukan berarti tadi seorang suami dalam kondisi benar terus menasihati, tapi dalam hal ini pun artinya seorang suami pun punya hak untuk mendengarkan nasihat dari pasangan hidup pasangannya ya. Jadi watimah rahimakumullah, ini bab tentang wasiat terhadap an-nisa, terhadap wanita. Intinya justru saya melihat ini memerintahkan kepada seorang suami, karena walau bagaimanapun suami adalah pemimpin dalam keluarga, bernasihatlah kepada pasangan hidup dengan cara yang baik gitu ya, karena wanita ini seolah-olah diciptakan dari tulang rusuk. Kalau engkau membiarkannya akan terus bengkok, dan dalam meluruskannya harus hati-hati jangan sampai patah gitu ya. Jangan sampai patah, jangan sampai merusak. Bahkan tidak boleh sampai memukulnya gitu kan, sampai memukulnya. Nah inilah Islam mengajarkan ini mungkin dalam hal berkeluarga ya Pak Odang, dalam hal berkeluarga. Bagaimana kita bersikap terhadap istri, demikian pula seorang istri bagaimana bersikap terhadap suami ya. Nah ini mungkin kita nanti tentang wasiat kepada perempuan ini banyak hadis-hadis, mungkin saya belum baca, nanti
bagaimana ada pola-pola bagaimana mendidik selanjutnya ya. Artinya bagaimana seorang suami mendidik seorang istri, demikian pula bagaimana kita hidup dalam berkeluarga. Mungkin itu ikhwati rahimakumullah untuk pagi hari ini, obrolan pagi hari ini tentang bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab tentang wasiat terhadap An-Nisa. Sekali lagi mudah-mudahan setiap pagi selepas subuh ini saya harapkan dari ikhwati rahimakumullah nanti juga ada Ustadz Samsul, juga ada nanti Pak Odang, Pak Dino, Agian, Mbak Iman. Saya sudah ngobrol dengan Ustadz Samsul, jadi kita harus ada lanjutan ya, jangan tidak hanya saja menyampaikan kita kultum nanti ya, terlebih-lebih menghadapi bulan Ramadan ini. Semua orang punya hak untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan dalam keilmuannya, karena kita wajib mendengar ya, jadi seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pagi hari ini ada guna serta manfaatnya. Kemudian saya ulangi lagi, saya ingin menanamkan terutama pada diri saya ada kerinduan dalam suasana masjid, suasana di Alta ini ya. Saya merasa aktivitas di Bandung kadang-kadang jauh, Pak Odang ke Bandung nih masa gitu. Yang harapan berang kan anak sore Mbak Nino harus ngamblang kan, tapi bagaimanapun tetap itu diniatkan ibadah ya. Mungkin itu ya, sekali lagi untuk kelengkapan di Masjid Al-Aqsa ini, pertama bagi yang ini nanti ya, ini di rumah ada Quran ya, nanti bawa ya. Yang lain pun silahkan untuk ada di Al-Aqsa ini Quran. Kita terus tambah koleksi-koleksi Al-Quran atau bacaan-bacaan yang lainnya. Demikian pula kelengkapan-kelengkapannya. Untuk kedepannya kita mungkin padang 2 bulan ke depan kita berpikir nih kumaha di tendaan atau kumaha untuk menghadapi bulan Ramadan ini, apalagi musim hujan. Untuk sab ibu-ibu taraweh ini mungkin kurang ya nanti akhirnya. Insyaallah kita terus berusaha, insyaallah segala sesuatu kita bisa terpenuhi ya. Minta dukungannya dari ikhwatu iman rahimakumullah, khususnya warga Alta dan kaum muslimin. Demikianlah Pak Odang, ikhwatu iman rahimakumullah yang dapat saya sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa menambah motivasi untuk terus menuntut ilmu, sharing. Nanti kita selepas ini sambil menikmati hidangan ya, kita sharing ngobrol ya tentang Alta atau Al-Aqsa ini. Demikianlah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dino. Silakan ngomong.